Ini Xiaomi 17T Pro, daily driver gue selama 1 bulan terakhir. Ya, kita udah tahu ini HP yang bagus pakai banget, tapi pertanyaannya, apakah ini manis di awal doang? Atau ada keluhan apa nggak sih setelah pemakaian yang lama? nah, gue akan menjawab semua pertanyaan itu, termasuk menjawab satu pertanyaan yang paling penting. Apakah ini flagship? Jadi langsung kita bahas, let's check it out. Selama 1 bulan terakhir, gue sengaja pakai HP yang satu ini tanpa case. Ya, pertama sih memang karena mau uji nyali. Dan kedua, kalau amit-amit HP-nya jatuh, kalian tahu impact-nya tanpa harus ngalamin. Tapi untungnya selama 1 bulan terakhir gak pernah ada apa-apa, kecuali ya kepentok sedikit. So far, gue ngeliatin frame-nya ini bagus, catnya gak ada ngelupas. Cuma satu yang gue keluhkan menurut gue jadi agak risih, buat gue yang sering main game di HP yang satu ini, karena lensa kameranya ini agak dalam, jadi daki-daki suka nempel di sekitaran lensa ultrawide dan primary lens. Bersihnya agak PR. By the way, gue sedikit apresiasi Xiaomi. Walaupun desainnya terasa familiar banget, tapi karena ada warnanya yang nyeleneh kayak gini, jadi kelihatan stand out. FYI, kalau misalkan kalian tanya, Bro, untuk speaker gimana? well, memang udah pakai stereo, tapi menurut gua, buat HP belasan juta, ini rasanya agak kurang sih. Jujur gue lebih seneng sama speakernya Poco X8 Pro Max yang lebih berasa bassnya dan lebih kenceng. Buat kalian yang penasaran gimana kualitas suaranya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung go play di 100%. Kita tahu, spek di HP yang satu ini tuh kenceng banget. Tapi pertanyaannya, apakah langsung otomatis worth it? Well, menurut penilaian subjektif gue sih, enggak ya. Karena HP itu nggak soal spek. Ada yang namanya kestabilan, optimalisasi, dan efisiensi. Memang, HP ini kalau misalkan kalian pengen main game yang paling ringan kayak PoE, game menengah kayak MLBB, sampai yang paling berat kayak Genshin Impact, main aja dengan settingan mentok, dijamin lancar jaya. Tapi realitanya, ketika gue main selama 1 bulan terakhir untuk MLBB push rank dalam keadaan baterai 50% ke atas gak lowbat dengan Hero Johnson dengan skin Transformers, gue nggak tahu kenapa animasinya tuh agak endet-endet, jadi sering ketabrak tembok bukan ketabrak musuhnya. Padahal game booster udah gue coba nyalain dan matiin, tetap gak ngefek di kedua opsi tersebut ini. Mungkin kalian nanya, Apakah ngefek ke performa harian? ya kalau yang soal ini sih enggak ya. Gue pakai untuk multitasking, semuanya bisa berjalan dengan baik-baik. Tapi ngomongin soal software akan gue bahas nanti. Stay tune. Lanjut ngomongin soal suhu. Apakah HP ini cepet panas? Menurut gue sih enggak. Tapi ya tetap bisa panas. Dimainin 3 ranked match MLBB, suhu tertinggi bisa nyentuh 40 derajat padahal gue pakai wifi. Dan ketika gue ngecolok 100 watt dengan brick charger bawahnya nggak diapa-apain, dibiarin ngecharge aja, suhu tertinggi bisa nyentuh sampai 42 derajat. Jadi pastikan kalau misalkan kalian mau main HP ini, jangan sambil di charge. Karena nggak ada teknologi bypass juga. Dan ngomongin soal tangkapan signal, ya dipakein dual SIM, semuanya lancar jaya. Dan karena gue tinggal di tengah kota yang rata-ratanya udah support 5G, jadi signal barnya selalu muncul 5G dan ini kencang. Plus udah support eSIM juga. Kualitas layar di HP yang satu ini sih bagus-bagus aja dan memang wajib bagus, mengingat ini HP belasan juta, nggak boleh ece-ece. Tapi ada 3 fitur yang gue nemu seiringnya pemakaian dan ngerasa sangat bermanfaat. Pertama, fitur eye care-nya nggak cuma tersedia True Tone, di mana layarnya bisa adaptasi warna lingkungan sekeliling doang, tapi Xiaomi ngasih fitur yang namanya Eye Shield. Jadi bisa ngurangin blue light secara otomatis atau manual, dan ada opsi paper texture. Bisa kita atur intensitasnya, bahkan dari segi warna yang dihasilin bisa dipilih warna yang lebih redup atau black and white, jadi seolah-olah ngegambarin kalau ini adalah Kindle. Keren! Kedua, dari segi brightness-nya nggak cuma cerah yang enak dipakai di kondisi outdoor terik matahari doang, tapi ketika dipakai sebelum tidur dalam keadaan gelap-gelap pun, brightness-nya bisa redup sampai 1 nits. Jadi kalau misalkan di tengah subuh gua kebangun, ya layar HP-nya nggak bikin silo. Ketiga, dari segi sentuhan layarnya ini benar-benar responsif saat set. Gue pakai Face Hero, selalu
akurat, termasuk refresh rate-nya juga lancar-lancar aja. Tapi memang ada dua kekurangan di bagian layar. Pertama, entah kenapa, screen protector di T-series itu selalu abal. Ini ninggalin bubble kayak gini di tengah-tengah, padahal nggak pernah jatuh, nggak pernah kepentok, dan nggak pernah masuk dalam tas. Jadi saran gue, lepas dan ganti beli baru, mengingat ini HP belasan juta. Kedua, untuk always on display-nya belum bisa tampilin yang full wallpaper kayak Xiaomi 17 ataupun Xiaomi 15. Jadi belum bisa kayak full flagship dan resolusinya nggak bisa kita atur. Tapi satu hal yang gue ngerasa di-improve banget ketimbang Xiaomi 14T Pro kemarin, yaitu sensor sidik jarinya bener-bener responsif, baik dalam keadaan jari basah ataupun kering. Semuanya mantep. Buat baterai 7000 mAh-nya gimana? Apakah cuma besaran angka doang? Nah, buat Mas Okin yang nanya bisa bertahan berapa lama, jadi berdasarkan penggunaan gua selama 1 bulan terakhir dari awal sampai sekarang, 40% dipakai buat gaming, plus 60% dipakai sosmed, entertainment, chatting, bisa dapat SOT rata-rata di 8-9 jam. Ini konsisten banget. Apakah udah cukup? Ya, enggak. Gue coba seharian penuh main MLBB push rank, dari baterai 100% sampai 10%, bisa dapat SOT sampai 6 jam dalam satu kali ngecharge. Jadi menurut gua ini awet. Dan sedikit update untuk cycle count selama 1 bulan terakhir dipakai, ini nyentuh di 23 kali. Dan FYI, kalau misalkan kalian tanya gimana soal charging, ya ini like a flagship sih. Tersedia dua opsi, ada 100 watt hypercharge yang dapat brick charger juga di dalam box pembelian, dan 50 watt wireless charge. Tapi untuk yang ini mesti beli wireless pad terpisah yang harganya cukup mahal. Jadi sebagai pembanding, ketika gua colok menggunakan brick charger 100 watt ini dengan opsi top speed dari angka 5-100%, maka waktu 63 menit. Sedangkan ketika gue pakai wireless charging 50 watt, ditaruh di pad dari angka 5-50%, maka waktu 38 menit. Jadi ya tetap kalau misalkan mau ngecharge cepat, ya menggunakan kabel. FYI, kalau ngomongin soal yang nggak disuka, ada dua hal sih. Pertama, ketika HP ini tuh mati total baterainya, terus dicolok, mesti nunggu 3 menit baru bisa nyala dan dipakai. Dan kedua, ketika gue biarin standby tidur selama 9 jam dengan koneksinya wifi nyala, tapi ya ini fitur nighttime gue nyalain, masih makan baterai 5% yang menurut gue ini cukup gede mengingat kapasitas baterainya 7000 mAh. Jadi perlu dioptimalin lagi sih biar lebih efisien gitu. Satu hal yang menurut gue tuh paling pada best dan ngerti kenapa digembar-gemborin, ya jelas di kameranya. Ya, dari awal selesai gue setup HP ini, gue pilih color science-nya itu Leica Authentic. Dan kalau ngomongin soal karakteristik warna, jujur gue nggak bisa nilai secara objektif karena gue selalu foto menggunakan filter-filter pilihan Leica yang banyak banget dan biasanya gue pilih sesuai mood aja. Tapi dari satu hal yang harus gue bilang, konsistensi warna di lensa ultrawide 1 kali, 2 kali, sampai 5 kalinya di keadaan daylight ini tuh selalu bagus, optimal. Dari segi detailnya pun juga gue suka. Berasa tajam tapi tanpa ada extra soft sharpening yang berlebihan, jadi kelihatan natural. Dari segi highlightnya tuh cakep banget. Apalagi kalau misalkan kalian pengen yang dramatis banget, jangan lupa pakai filter black and white. Dan satu hal yang harus gue apresiasi itu sebenarnya di lensa telefotonya yang cakep. Gue pikir cuma gimmick doang. Foto-foto di keadaan cerah, detailnya masih tajam, highlightnya bagus, warnanya bagus. Seperti yang gue bilang, pembeda dia banding dengan lensa utamanya nggak gitu jauh. Bahkan sampai kondisi low light ini melebihi ekspektasi gue karena detailnya masih terjaga walaupun memang jelas menurun, tapi at least hasilnya itu masih kelihatan nggak malu-maluin. Tapi untuk lensa ultrawide, ya ini menurut gue jadi masalah umumnya sampai HP-HP flagship sih, karena aperture-nya ini agak rendah, jadi semakin gelap kondisi ya otomatis noise gain juga makin berasa dengan detail yang turun. Jadi gue pakai lensa ultrawide ya hanya di kondisi terang atau sampai sore hari aja. Kalau ngomongin soal perekaman video, gue suka sih memang ini jitternya nggak gitu berasa. Ketika di panning juga berasa oke, natural. Tapi pas mau pindah ke lensa ultrawide, pertama ini agak patah, pindah ke 5 kali, ini masih agak ngadet dikit, 10 kali kayak gini, dan balik ke ultrawide. Tapi gimana guys menurut kalian? Dan bisa langsung pindah ke kamera depan dan pastinya ini stabil di resolusi 4K 30 fps. Tapi untuk kamera depan menurut gue ini jadi nilai yang berasa banget deal breaker dan downgrade. Kayak berasa bukan flagship. Emang support sampai 4K, tapi FPS-nya cuma sampai 30 doang. iPhone 16e yang kemarin gue review aja bisa sampai 4K 60 fps. Dan untuk kamera depannya tidak ada sensor autofocus. Jadi ya kalau misalkan mau ngevlog deket-deket, ya nggak akan tajam sih.
Anyway, ini adalah hasil contoh videonya. Oke, balik lagi ngomongin soal software. Gue nggak nyangka banget ternyata HyperOS 3 dapat peningkatan dari segi kenyamanan. Iya, buat kalian yang nanya apakah ada iklan, ya, gue udah buka aplikasi bawaan, gue udah ganti ringtone, ini nggak ada muncul sama sekali, termasuk pop-up dari notifikasi bawaan pun juga nggak ada. Nah, dari segi multitasking semuanya bisa berjalan dengan baik. Efisiensi RAM 12 GB, ya ini oke, walaupun memang sesekali ada ngeload aplikasi background, tapi ya nggak sering-sering banget. Termasuk untuk fitur quick share ke AirDrop-nya juga bisa. Makin kesini makin usable. So guys, kesimpulannya, ini ekonomi di mana RAM, chip, storage itu lagi langka-langkanya dengan harga 11.999.000 atau nyaris 12 juta. Menurut gue tetap ini adalah HP yang bagus. Tapi kalau ditanya apakah udah sekelas flagship, menurut gue sih belum ya. Karena beberapa faktor, kayak kamera depan masih ala kadarnya, speaker juga biasa aja, optimalisasi performanya kurang, dan buat always on display-nya belum bisa tampil full wallpaper kayak flagshipnya Xiaomi yang bener kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah worth it, ya jelas ini worth it banget. HP yang too good to be true in this economy. Nah, buat kalian yang udah pakai HP yang satu ini, jangan lupa juga share suka dukanya juga di bawah, biar yang lagi galau bisa dapet jawaban pasti. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa hype, like, subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan thank you for watching. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with update.